Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa walahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup bagi kita umat Islam banyak bercerita kepada kita tentang kisah-kisah umat terdahulu. Salah satunya Al-Quran bercerita tentang kehancuran umat-umat terdahulu. Ada kaum Thamud, ada kaum Ad, ada Ashabul Aikah, ada Fir'aun dan kaumnya, ada kaum Nabi Nuh. Kaum para nabi diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Mereka adalah kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah. Mereka adalah kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Dan negeri-negeri itu, kata Allah, ahlaknahum, telah kami binasakan, telah kami hancurkan, lamma zalamu, ketika mereka berbuat zalim. Ketika penduduk negeri itu mereka berbuat zalim. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan kami telah menjadikan waktu yang dijanjikan pasti akan ditunaikan, pasti akan dipenuhi waktu itu, waktu yang telah Allah janjikan untuk kehancuran mereka. Kehancuran kaum yang zalim adalah sebuah keniscayaan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita bahwa kehancuran negeri-negeri itu disebabkan karena adanya perbuatan zalim, adanya kezaliman yang dilakukan oleh penduduk negeri itu. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kam qasamna min qaryatin wa hiya zalimah. Dan betapa banyak negeri-negeri yang telah kami binasakan. Wahiyya zalimah, pada saat negeri itu, yaitu penduduknya, mereka berbuat zalim. Negeri yang penduduknya berbuat zalim dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga menyebutkan di dalam ayat yang lain, pakuti adabirul ladzina zalamu. Maka peranan, keberadaan orang-orang zalim itu diputuskan oleh Allah. Mereka dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan banyak lagi ayat Al-Quran yang berbicara tentang penyebab kehancuran satu negeri, yaitu karena negeri itu dipenuhi dengan kezaliman. Penyebab utama kehancuran sebuah negeri adalah pada saat ada kezaliman di mana-mana. Pada saat kezaliman telah berkecamuk, pada saat negeri itu dihuni oleh rakyat-rakyat yang zalim, dihuni oleh para penguasa yang berbuat zalim. Apa itu zalim? Zalim itu sebaliknya adil. Ada orang yang adil, ada orang yang zalim. Adil adalah wad'u syai'in fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sementara zalim adalah wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dia adalah orang yang zalim. Al-Quran itu adalah luhur. Al-Quran adalah tinggi. Al-Quran adalah wahyu Allah yang harus dimuliakan, diagungkan oleh kita. Namun ketika kita menempatkan Al-Quran di bawah, kita mengabaikan Al-Quran, kita memilih perkataan manusia daripada Al-Quran,
kita memilih teori manusia daripada Al-Quran, kita mendahulukan undang-undang manusia daripada Al-Quran, kita lebih membesarkan ayat-ayat konstitusi daripada ayat suci, maka pada saat itu kita telah termasuk orang-orang yang zalim. Bangsa yang zalim adalah bangsa yang menempatkan perintah Allah nomor sekian, menempatkan perintah Allah berada di belakang. Bangsa yang mendahulukan teori, bangsa yang mendahulukan hukum buatan manusia, syariat buatan manusia daripada syariat buatan Allah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka bangsa itu adalah bangsa yang berbuat zalim. Zalim intinya adalah segala penyimpangan dari syariat Allah, segala penyimpangan dari hukum Allah Subhanahu wa taala itu adalah kezaliman. Kezaliman ini bisa muncul dari masyarakat, kezaliman ini bisa muncul dari kelompok, dan juga kezaliman ini bisa muncul dari penguasa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat ada kezaliman? Ketika kita melihat ada kezaliman, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menghentikan kezaliman itu. Kita tidak boleh membiarkan kezaliman itu ada. Kita tidak boleh membiarkan perbuatan-perbuatan zalim terjadi di tengah-tengah umat. Perbuatan zalim itu adalah dosa. Perbuatan zalim itu adalah perbuatan maksiat. Perbuatan zalim adalah penyimpangan dari hukum Allah, penyimpangan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat ada orang yang melanggar melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti orang itu telah berbuat zalim. Kewajiban kita tidak boleh membiarkan kezaliman itu. Kita harus berupaya untuk menghentikan mereka supaya tidak berbuat zalim. Harus ada aktivitas dakwah, harus ada aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, harus ada aktivitas hisbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dalam hadis yang cukup panjang. Beliau bersabda, "Masalul qa'im ala hududillah wal waqi'i fiha." Perumpamaan orang yang dia menegakkan hukum-hukum Allah, menjalankan perintah Allah, menjalankan syariat, menegakkan hukum Allah, wal waqi'i fiha, dan orang-orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan dengan meninggalkan hukum Allah, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, kamathali qaumin istahammu ala safinah. Mereka seperti orang-orang yang berburu, berlomba-lomba, mereka mengundi untuk bisa masuk ke sebuah kapal besar. Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Setelah mereka berlomba atau mereka berebut untuk mendapatkan tempat di perahu itu, untuk mendapatkan tiket, sehingga dari tiket itu ditentukan tempatnya di mana. Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Maka ada orang yang mendapatkan tempat di bagian atas, ada orang yang mendapatkan tempat di bagian bawah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fakana alladzina fi asfaliha idza istaqaw minal ma marru ala man fawqahum. Faqulu law anna kharaqna fi nasibina kharqan." Kata orang-orang yang ada di bagian atas itu, ketika mereka akan mengambil air, pada saat mau mengambil air, mereka harus melewati, menghampiri orang-orang yang ada di bawah. Kemudian ada dari mereka yang mengatakan, "Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan." Bagaimana kalau kita bocorin aja perahu ini untuk mendapatkan bagian kita? Kita bocorin saja kapal ini untuk mendapatkan bagian kita. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu diketahui oleh orang-orang yang di bawah. Orang-orang yang di bawah tahu bahwa orang yang di atas mereka mau membocori kapal itu. Mereka tahu, fa in taroku wa ma aradu halaku jami'a. Apabila mereka fa in tarokuhum, yang di bawah itu,
membiarkan orang yang di atas yang akan membocori perahu. Mereka membiarkan keinginannya untuk membocori perahu untuk mengambil air. Maka kata Nabi, halaku jami'ah. Semuanya akan celaka. Orang yang berbuat zalim, yang melanggar, yang merusak, dan orang yang tidak merusak tapi membiarkan pelaku kezaliman, orang yang merusak itu dibiarkan, maka halaku jami'ah semuanya akan celaka, akan binasa. Kapal itu akan tenggelam. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'. Tetapi jika orang yang ada di bawah tahu bahwa ada orang yang akan membocori perahu, kemudian dia hentikan tangannya, dia hentikan perbuatan zalimnya, dia hentikan perbuatannya yang ingin membocori kapal itu, najau wa najau jami'a, selamatlah mereka semuanya. Begitulah perumpamaan orang yang melanggar dengan orang yang tidak melanggar. Orang yang melanggar adalah seperti orang yang membocori perahu. Kezoliman ketika dibiarkan sama dengan membocori perahu. Indonesia bagaikan sebuah perahu. Indonesia ini akan tenggelam jika ada banyak orang-orang melakukan kezoliman. Kemudian orang-orang yang melakukan kezaliman di negeri ini dibiarkan oleh orang yang tahu, oleh orang yang baik. Orang yang baik tahu itu ada perbuatan zalim tapi dia diam. Ada orang mau membocori perahu yang namanya Indonesia tapi dia diam. Ada pelaku korupsi dia diam. Ada kezaliman dalam bidang ekonomi dia diam. Ada pelanggaran di dalam bidang pergaulan, dalam bidang sosial, politik, budaya, dia diam. Ada penguasa-penguasa yang zalim dia diam. Ada orang-orang yang menganiaya orang lain. Ada orang-orang yang melanggar perintah Allah dalam hidupnya tapi dia diam. Tidak berbuat apa-apa. Tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka sama dengan membiarkan orang yang akan membocori sebuah perahu. Dia nanti akan celaka semuanya. Perahu itu akan tenggelam bersama semua orang yang ada di dalamnya. Karena itu ketika kita melihat kezaliman, kita tidak boleh diam. Kita harus melakukan upaya untuk menghentikan kezaliman itu. Yang kedua, ketika kita melihat kezaliman, maka kita tidak boleh mendukung kezaliman itu. Kalau yang berbuat zalim itu adalah sebuah rejim, kalau yang berbuat zalim itu adalah penguasa, kalau yang berbuat zalim itu adalah para penguasa, pemimpin, pemerintah, maka kita tidak boleh membiarkan. Kita tidak boleh memberikan dukungan. Kita tidak boleh mendukung orang-orang yang akan berbuat zalim, siapapun itu, termasuk ketika yang berbuat zalim itu adalah para penguasa. Karena kezaliman yang dilakukan oleh penguasa ini akibatnya bukan hanya kepada diri para penguasa itu, tapi juga kepada rakyat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 113, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar fama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, janganlah kamu punya kecenderungan hati kepada orang-orang zalim. Janganlah kamu punya keberpihakan meskipun kecil kepada orang-orang zalim. Rukun, rokana, kanu, rukunan. Kata rukun dalam bahasa Arab artinya adalah al-mailu al-qalilu. Kecenderungan yang sedikit saja. Gak boleh ada kecenderungan meskipun sedikit kepada orang-orang zalim. Kalau kita melihat ada penguasa yang lalim, penguasa yang zalim, penguasa menyakiti rakyat, penguasa menyengsarakan rakyat, penguasa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan syariat sehingga kemudian akibatnya membuat rakyat sengsara, maka kita tidak boleh mendukung penguasa yang seperti itu. Kita tidak boleh rukun dengan mereka. Rukun itu apa? Punya kecenderungan meski sedikit. Sedikit saja kita cenderung, kita tidak boleh. Apalagi kita memberikan dukungan. Apalagi kita menjadi tim pemenangan. Apalagi kita menjadi tim sukses. Penguasa yang zalim.
maka kita akan terkena dengan ayat ini. Akibatnya apa? Kata Allah, fatamassakumun nar. Ini ada nahyi, larangan, wala tarkanu. Larangan ini disertai dengan zam bagi orang yang tidak meninggalkan larangan itu. Kalau kalian berpihak kepada orang yang zalim, kalau kalian tidak membiarkan, kalau kalian membiarkan penguasa yang zalim, kalau kalian terus-menerus mendukung penguasa yang zalim itu, mendukung orang-orang yang zalim, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, kalian terus memberikan dukungan, tidak mengamalkan ayat ini, maka fatamassakumun nar. Ini adalah ancaman. Ini adalah qarinah terhadap nahyi yang ada di dalam ayat ini, yang menunjukkan bahwa nahyi di dalam ayat ini menunjukkan talabut tarki al-jazim. Hukumnya adalah wajib. Tuntutan untuk meninggalkan perkara yang dilarang, yang bersifat tugas, yang bersifat pasti, yang tidak ada pilihan, sehingga ini mutlak harus ditinggalkan, sehingga jatuh hukumnya adalah haram kita memberikan dukungan kepada orang-orang yang zalim siapapun itu. Fatamassakumun nar. Nanti kalian akan dibakar oleh api neraka. Fama lakum min dunillahi min awliya. Kalau sudah dibakar oleh api neraka, kalau sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab karena kalian berpihak kepada orang-orang zalim, maka fama lakum min dunillah min awliya, maka tidak ada lagi yang akan melindungi kalian dari selain Allah. Tsumma la tunsarun, kemudian nanti kalian tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua yang harus dilakukan oleh kita ketika kita melihat kezaliman, baik dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun bahkan kezaliman yang dilakukan oleh negara, maka kita tidak boleh memberikan dukungan kepada orang-orang yang zalim itu. Penguasa-penguasa yang zalim disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah imaratus sufaha. Terkait dengan imaratus sufaha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, imaratus sufaha adalah penguasa-penguasa yang bodoh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman a'anahum ala zulmihim, faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim." Siapa yang membenarkan kedustaan mereka, siapa yang menolong, membantu, memberikan dukungan ala zulmihim, terhadap kezaliman penguasa-penguasa lalim itu, penguasa-penguasa bodoh itu, yaitu penguasa yang tidak paham syariat, kemudian dia memimpin sehingga dia berbuat zalim, siapa memberikan dukungan, memberikan pertolongan, membantu atas kezalimannya, maka falaisu minni walastu minhum, mereka bukan bagian dariku, kata Nabi, aku bukan bagian dari mereka, wala yariduna alayyal haudha, dan mereka tidak akan datang menemuiku nanti di telaga Kautsarku, di telaga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nauzubillah summa nauzubillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga terkait dengan penguasa yang zalim ini, terkait dengan kezaliman ini, kita tidak boleh membiarkan, melainkan kita harus melakukan perbaikan. Kita harus membereskan kondisi di tengah-tengah umat ketika kita melihat ada banyak kezaliman di mana-mana sebagaimana hari ini terjadi. Hari ini kita melihat ada kezaliman di dalam bidang pendidikan, ada kezaliman di dalam bidang ekonomi, ada kezaliman di dalam bidang sosial budaya, ada kezaliman di dalam pemerintahan, ada kezaliman di dalam hukum, ada kezaliman di dalam pengadilan, ada kezaliman di dalam kehidupan sosial. Ada banyak kezaliman terjadi di mana-mana hari ini, maka tugas kita adalah kita tidak boleh membiarkan, kita harus melakukan perbaikan. Kita harus berupaya melakukan islah di tengah-tengah umat. Kalau itu dilakukan oleh kita, maka insya Allah kita akan bisa menyelamatkan negeri itu yang tadinya akan dihancurkan oleh Allah karena zalim, tapi karena kita tampil melakukan perbaikan, maka Allah akan menyelamatkan negeri karena kita melakukan perbaikan di tengah-tengah negeri itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahluha muslihun. Tidaklah sekali-kali Rabbmu akan menghancurkan satu negeri, akan membinasakan satu negeri bi zulmin, karena kezaliman yang terjadi di negeri itu. Wa ahluha muslihun, sementara penduduk negeri itu mau melakukan perbaikan. Allah di dalam ayat ini menyebutkan bahwa satu negeri akan dihancurkan karena kezaliman. Tapi Allah tidak jadi akan menghancurkan satu negeri karena kezaliman yang terjadi jika di negeri itu ada orang-orang yang melakukan perbaikan, ada orang-orang yang melakukan islah, ada orang-orang yang termasuk kaum al-muslihun wa ahluha al-muslihun. Inilah tugas kita hari ini. Kalau kita melihat hari ini banyak kezaliman di mana-mana, maka kita hari ini harus tampil di tengah-tengah umat untuk melakukan perbaikan dengan berdakwah, dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memperbaiki negeri ini kecuali dengan Islam. Tidak ada yang bisa memperbaiki negeri ini kecuali kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan beres negeri. La salaha lil ardi illa bil Islam. La salaha lil ummah illa bil Islam. La salaha li kulli syai'in illa bil Islam. Tidak ada keberesan bagi segala sesuatu. Umat ini tidak akan beres. Ekonomi ini tidak akan beres. Politik tidak akan beres. Negara ini tidak akan beres. Kecuali dengan Islam. Islam yang ditampilkan ke dalam kehidupan untuk diterapkan di dalam sebuah sistem yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang akan bisa membereskan keadaan negeri ini dan negeri-negeri kaum muslimin. Mudah-mudahan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kezaliman-kezaliman yang terjadi hari ini kita semua bisa mengambil pelajaran dan kita akan terus-menerus tetap istiqomah berada di garda paling depan untuk menjadi kelompok al-muslihun, yaitu kelompok yang akan melakukan perbaikan, kelompok yang akan menjadi penyelamat negeri di mana kita berada dari kehancuran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.